Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu kepada jemaat yang mengikuti ibadah online bersama Majelis Jemaat GKI Galilea. Hari ini ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 menggunakan liturgi ibadah versi rumah tangga. Sudah 3 bulan kita tidak dapat beribadah di gedung gereja dikarenakan wabah virus corona yang masih melanda kota Palangkaraya, bahkan juga hampir melanda seluruh dunia. Untuk mencegah semakin meluasnya wabah virus ini, kita wajib menerapkan hidup sehat seperti yang dianjurkan pemerintah, yaitu menerapkan social dan physical distancing, menggunakan masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir, atau dapat menggunakan hand sanitizer. Selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon selalu dalam perlindungannya. Selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan bagi jemaat GKI Galilea dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2020. Serta mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit atau dalam masa penyembuhan. Pendeta yang melayani ibadah online hari ini adalah Pendeta Besi Brancis Karowe MTH, didampingi Penetua Bapak Harpel Tanggalong dan saya sendiri Penetua Bapak Robi Sambung. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Diundang kepada jemaat untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya.
Ibrani 10 ayat 25 menuliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 122, bait 1 dan bait yang ketiga, Ku ingin berperangai. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa dan mengungkapkan syukur kepada-Nya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. 1 minggu telah berlalu, dan hari ini ya Tuhan masih dengan nafas kehidupan yang Kau anugerahkan. Kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Semuanya atas anugerah dan berkat Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga kami layak mengagungkan, memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu di hari-Mu yang kudus ini. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Di rumah kami masing-masing, Engkau hadir, bahkan di dalam hati kami, Engkau berfirman. Kami memohon pengasihan-Mu ya Tuhan, sehingga saat ini kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan pertolongan Tuhan. Urapan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon pengasihan-Mu, bersyukur dan berterima kasih. Amin.
Jemaat yang kekasih, mari bersama kita kembali menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Kau Berfirman. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah minggu hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Yang demikian bunyinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit
basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini, jawab mereka. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu beralihlah Abraham kepada lembu-lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujannya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu, itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah di dalam hatinya, katanya, akan berakhir aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangka, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Jemaat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Maha Kasih yang Ilahi. Maha
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Matius pasal 10 ayat 8 akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Hanya Engkau ya Allah yang kami harapkan saat ini untuk berbicara secara pribadi bagi kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami melalui suara-Mu. Biarlah kami tetap dimampukan menjalani kehidupan ini, meski berat harus dijalani, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu akan meneguhkan langkah kami, menguatkan iman kami. Karena itu urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami sekalian, sehingga hamba-Mu yang lemah dan berkekurangan ini boleh Tuhan pakai menyampaikan isi hati Tuhan, dan biarlah kami boleh kembali melanjutkan hidup kami dengan kekuatan firman-Mu yang hidup. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam penyertaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku sekalian, nas firman Tuhan hari ini Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 dengan 3 judul, yakni belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, Yesus memanggil ke-12 rasul, dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya baca demikian bunyi pembacaan Alkitab. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Amin. Khotbah hari ini diberi tema belas kasih yang menggerakkan kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang mendorong Bapak Ibu biasanya untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, atau bagaimana menolong atau membantu orang lain? Apa yang menggerakkan Bapak Ibu untuk menjalin interaksi dengan orang lain? Karena sesungguhnya apa yang mendorong kita, menggerakkan kita, itu akan memperlihatkan betapa berharganya hidup seseorang ditentukan dari apa yang mendorongnya, apa yang menggerakkannya dalam ia melaksanakan tugas,
pekerjaan, bantuan, pertolongan, dan interaksinya terhadap orang lain. Saudaraku yang kekasih, lebih dari 2020 tahun yang lampau, nas kita mencatat kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkarya dengan pengajaran dan kuasa kesembuhan dalam segala penyakit dan kelemahan. Dia berkeliling keluar masuk kota dan desa. Dia berusaha menjangkau segala tempat yang mampu dijalaninya. Boleh dilihat dalam ayat yang ke-35 dalam nas kita. Pastilah sangat melelahkan karena Tuhan Yesus hanya berjalan. Maklum, pada waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, apalagi pesawat terbang. Pertanyaannya adalah, apa yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk melakukan semuanya itu meski ia harus berjalan begitu jauh dari kota dan dari desa? Tuhan Yesus melakukan karya terhadap orang banyak yang mengikuti Dia dan rela berlelah menggerakkan kakinya untuk terus berjalan dan menjangkau segala tempat. Jelas dikatakan di dalam nas kita ayat yang ke-36. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus melakukannya karena ia tergerak oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paling tidak dicatat oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta dalam Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh dan mengikut Dia. Atau ketika ia membangkit anak muda di Nain, Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tuhan Yesus melakukan apapun selalu digerakkan oleh belas kasihan. Dan itu pula yang diinginkannya dari kita. Matius pasal 9 ayat 13, ketika Yesus berbicara dengan para pemungut cukai, dituliskan di dalam Matius 9 ayat 13, yang aku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Lalu bagaimana kita? Apa yang menggerakkan kita? Belas kasihan seperti apa yang menggerakkan kita? Belas kasihan adalah rasa empati yang mendalam. Sebuah rasa yang mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu dan menolong. Bahkan berusaha membebaskan orang tersebut dari keadaan yang begitu menyedihkan. Maksudnya, jika itu dilandasi belas kasihan, maka kita mampu melakukan apapun untuk orang lain yang kepadanya kita berbelas kasih. Dan lebih pada proses mendidik dan memberi motivasi untuk orang tersebut untuk mampu berkehendak dan berbuat. Inilah bentuk pertolongan yang membebaskan. Dan inilah keberhargaan diri seseorang. Inilah kualitas diri. Dan inilah yang menggerakkan Tuhan Yesus yang terus melayani, mengajar dan menyembuhkan banyak orang tanpa berhenti, tanpa mengeluh, dan tanpa memikirkan untung atau rugi. Dia ingin banyak orang memiliki iman yang teguh dan kepercayaan yang penuh, tanpa tergantung dengan hal duniawi dan jasmaniah. Tetapi Tuhan Yesus menyadari waktunya terbatas dan masih banyak tempat dan orang-orang yang belum terjangkau. Oleh karena itu ia berkata dalam ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaiannya memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Tuhan Yesus memandang orang-orang yang perlu dilayani itu dengan tuaian. Jika tidak segera dituai, padinya akan membusuk. Artinya Tuhan Yesus juga hendak mengatakan, ayo bersegera, cepat lakukan pekabaran Injil, pengajaran dan pemulihan, agar orang-orang yang ingin tahu, bahkan haus akan kebenaran itu segera dipuaskan. Mereka yang hilang dan tersesat segera ditemukan. Dan itu adalah ajakan bagi kita semua. Inilah wadah kesaksian kita. Saudaraku, orang dunia mungkin tidak suka dengar nama Tuhan Yesus. Tapi orang tak akan menolak kesaksian kita tentang Yesus. yakni apa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu untuk dunia ini. Menolong dan membebaskan orang dari sakit dan kelemahan. Membebaskan orang dari kungkungan keterbelakangan. Tuhan Yesus sudah memanggil 12 orang muridnya untuk menerima kuasa darinya. Dan mereka diajarkan agar hanya bergantung kepada belas kasih Allah dengan tidak mengandalkan hal-hal materi. Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudaraku yang kekasih, belas kasihan inilah yang juga menggerakkan kita melakukan kesaksian kita bagi sekeliling kita. Saat ini gereja sungguh-sungguh ditantang untuk mampu bersaksi. Saat pemerintah mulai menawarkan habitus baru, kebiasaan baru, cara hidup baru dengan istilah new normal, gereja harus mampu menjawab tantangan hidup baru ini dengan hikmat dari Tuhan. Tidak bertindak asal-asalan, apatis dengan aturan kesehatan, atau hanya berlaku ikut-ikutan. Orang bisa pergi ibadah ke rumah ibadah, kenapa kami tidak, kenapa kita tidak? Inilah tantangan kesaksian kita, bagian dari tri panggilan gereja, yakni bersaksi, bersekutu dan melayani. Dengan belas kasihan saudaraku sekalian, kita bertindak agar segala sakit penyakit dan kelemahan tidak datang dari gereja. Namun sebaliknya kita mampu menghentikan rantai penyebaran sakit penyakit dan kelemahan itu. Disinilah panggilan kita. Bersaksi bagi dunia dengan belas kasih dari Kristus Yesus. Karena itu mari bersama teruslah bersaksi dengan belas kasih. Karena Tuhan Yesuslah yang menolong kita untuk mampu menjadi orang yang menyatakan kesaksian kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita yang mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita naikkan syafaat kita. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Raja alam semesta, Tuhan yang maha mulia dan Bapa yang penuh kasih. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang begitu dahsyat selain Engkau. Tiada yang kami harapkan selain Engkau ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bermazmur, menyanyikan pujian dan sembah untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami mengharapkan kasih-Mu untuk kami dan mereka agar dapat melewati saat-saat yang berat dalam hidup. Sehingga kami menjadi orang yang berkemenangan melewati saat yang tak menentu ini. Sebab hanya di dalam Engkau ya Allah ada kepastian. Ya Bapa yang penuh kasih, dalam belas kasih-Mu kami belajar untuk melakukan setiap tugas dan karya kami. Beban dan panggilan kami untuk juga berbelas kasih. Sehingga nampaklah bahwa kami adalah milik-Mu. Ya Allah, berilah hikmat-Mu agar kami sungguh mampu beradaptasi dengan cara hidup sehat, bersih dan taat pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan gereja kami. Kuatkan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami memohon belas kasih-Mu agar Engkau ya Allah memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang terdampak keadaan yang tak menentu. Juga untuk pemimpin negeri ini, dari pemimpin pusat sampai ke daerah bahkan ke desa-desa,
agar mampu memimpin dan mengayomi masyarakat dengan belas kasih-Mu, sehingga tercipta damai sejahtera dan pembangunan yang merata. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dari majelis sinode, majelis resort, bahkan majelis jemaat, khususnya jemaat kami di GKE Galilea ini. Kami rindu terus bertumbuh, bersekutu, bersaksi di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala pinta, doa, dan pengharapan ini kami naikkan. Jadilah menurut kehendak-Mu, dan ajarlah kami untuk terus beriman kepada-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah nas pengantar persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas segala nikmat, berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di saat ini kami merendahkan diri dan penuh dengan rasa syukur untuk mempersembahkan persembahan syukur terbaik kami. Kiranya berguna untuk pelayanan-Mu di jemaat kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa bawa Marilah bersama kita berdiri dengan sekalian orang yang percaya dari segala tempat dan masa. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari dalam kerendahan hati dan penuh hormat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.